Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini ada Lupiana Kurnia dan Adi Nugraha. pada kesempatan kali ini kami ingin mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil praktikum kami yang kami mulai ini dari proyek kuis, UTS hingga UAS kali ini. Yang kami namai proyek ini dengan Smart Door Lock with IoT Integrated Security. Praktikum ini melanjutkan proyek UTS sebelumnya dengan menambahkan sensor menjadi 5 sensor dan 2 aktuator. Untuk fitur-fitur pada Smart Door Lock ini kami dibagi menjadi 2, yaitu kemudahan dan juga keamanan. pada yang pertama yaitu kemudahan. Kunci bisa dibuka melalui RFID yang menjadikan pintu tidak menggunakan kunci tradisional pada umumnya dan menjadikan pintu ini terlihat seperti keyless. Yang kedua, juga bisa dibuka melalui dashboard yang terhubung MQTT sehingga dapat diatur melalui dashboard. Untuk keamanan, Smart Door Lock ini juga memiliki fitur keamanan atau IoT Security. Yang pertama, ketika ada seseorang yang mencoba mendekati pintu saat pintu tidak terkunci, maka pintu akan mendeteksi dan mengunci pintu secara paksa sebagai bentuk keamanan. Terus ada di saat pintu terkunci dan mengalami seperti akan didobrak, pintu akan mendeteksi sebuah guncangan hebat dan memberikan notifikasi di dashboard, juga alarm akan berdering. Untuk yang terakhir, di dashboard ada status pintu tertutup rapat atau tidak. Ini memberikan kesan agar pemilik rumah bisa mengecek apakah dia sudah menutup pintu dengan rapat atau belum. Dan juga ini terhubung dengan fitur auto lock atau mode otomatis yang dimana ketika pintu rapat maka akan langsung terkunci, dan ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Untuk fitur tambahan atau fitur lainnya, di sini ada DHT11 atau pengukur suhu ruangan. Di sini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Jadi ketika suhu di atas 35 derajat, maka alarm akan berbunyi dan akan ada notifikasi alert di web dashboard. Kami menggunakan dua microcontroller, yaitu Daiwa-IT ESP32 DevKit, Wemos ESP8266D1 Pindi, dan juga menggunakan 5 sensor, yaitu sensor ultrasonic, sensor RFID, sensor magnetic MC38, sensor getaran SV420, sensor DHT11, dan juga 2 aktuator, yaitu motor servo dan juga buzzer. Untuk cara kerja proyek ini yaitu servo bertugas mengunci atau membuka kunci pintu. Di sini diibaratkan dia adalah seorang main karakter atau karakter utama dari proyek kami. Ketika sensor RFID mengirim sinyal, maka servo membuka kunci pintunya. Dan jika sensor magnetik mengirim sinyal juga, maka servo lah yang bertugas untuk menutup kunci pintunya. Begitupun pada sensor ultrasonik. Dan ada side karakter atau karakter sampingan yang tak kalah penting dari karakter utama, yaitu aktuator buzzer, di mana dia menerima sinyal dari DHT11 dan SW420 jika ada kenaikan suhu berlebih dan ada seseorang yang mendobrak pintu, maka buzzer akan berbunyi layaknya alarm. Baik, selanjutnya kita beralih ke dashboard. Nah, sebelum masuk dashboard ini, kita itu diharuskan untuk login. Nah, ini adalah tampilan loginnya. Kami namai website ini atau dashboard ini dengan nama rumah kami. Nah, kita harus memasukkan username dan password untuk masuk ke dashboard. Setelah masuk, ini tampilan ketika belum connect atau sudah masuk ke dashboard. Nah, ketika sudah connect,
maka temperatur akan menyala, kelembapan akan menyala, dan status pintu juga akan menyala. Nah, tampilan dashboard ini juga kami bangun menggunakan PHP natif. Dashboard ini berfungsi untuk kontrol atau pusat kontrol pemilik rumah, yang menjadi bisa kita kontrol secara jarak jauh atau kapan saja dan di mana saja. Untuk database kita gunakan MySQL yang dikelola via phpMyAdmin, yang bertugas untuk menyimpan semua log suhu atau riwayat akses atau semua log aktivitas sensor kami. Nah, kami juga menggunakan hybrid communication atau komunikasi hybrid. Yang pertama menggunakan protokol MQTT. Ini digunakan untuk kontrol pintu. Nah, di sini ada kontrol pintu. Ada notifikasi bahaya yang seperti tadi, atau pintu didobrak yang dideteksi oleh SW420. Nah, di dashboard ada peringatan, alert, dan di pintu ada alarm. Kami menggunakan MQTT ini karena sifatnya real time, jadi responnya lebih cepat. Nah, seperti tadi. Yang kedua, menggunakan protokol HTTP dan database. Ini digunakan sensor suhu, DHT11 atau WMOS juga mengirim data ke server via HTTP, lalu PHP menyimpan ke database sebagai arsip. Nah, karena kami menggunakan dua microcontroller, yaitu ESP32 dan WMOS ESP8266. ESP8266 atau WMOS ini digunakan untuk sensor suhu DHT11. Hasil menyimpan data tadi bisa dilihat, ada statistik atau grafik yang ditampilkan secara real time dan naik turun secara otomatis tiap detik. Di sini kami menggunakan Ajax polling sehingga grafik dapat diupdate secara real time tanpa perlu merefresh halaman website. Nah, untuk yang terakhir di sini ada riwayat akses. Tersedia tabel riwayat untuk mengambil data secara langsung dari log MySQL tadi. Sini. Nah, ketika terjadi dobrakan, maka dobrak terdeteksi. Sekian dari kami, mohon maaf ya ada kesalahan, dan kami berharap ini bermanfaat buat para penonton juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.